wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 1 dan anak-anakku yang Ibu sayangi. Yang pertama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sampai pada saat ini, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, Bapak Ibu wali murid kelas 1 dan anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang beberapa persiapan apa saja dan bagaimana teknik pelaksanaan pembelajaran yang akan datang. Begitu ya. Nah, Ibu sudah merangkum beberapa pertanyaan yang kemarin juga keluar dalam live streaming YouTube-nya channel SD Ngaros. Ibu sudah mencatat dan hari ini Ibu akan bahas. Nah, sosialisasi ini diperuntukkan untuk terutama wali murid kelas 1 yang kedepannya akan menjadi pendamping atau sebagai tangan panjangnya saya untuk menyampaikan pembelajaran setiap hari selama tatap muka belum dilaksanakan. Begitu nggih? Ini yang sering ditanyakan, apa saja yang perlu kita siapkan untuk pembelajaran kedepannya. Yang pertama, Bu Sonta memakai buku halus atau buku yang ada garisnya buat menulis Latin itu. Tidak setiap hari Bu Sonta menggunakan tulisan Latin, baik itu kapital maupun Latin, semuanya memakai buku itu. Nah, tujuannya itu agar anak-anak di awal kelas 1 yang kelas 1 ini dijadikan dasar, itu bisa menulis dengan rapi. Nah, nanti jika naik kelas 2, 3 dan selanjutnya di kelas 1 sudah terbiasa rapi, maka nanti akan berlanjut ke kelas-kelas berikutnya. Tujuannya seperti itu. Nanti awal-awalnya anak-anak yang terbiasa menulis di buku biasa, yang buku biasa itu nanti akan sedikit kesulitan untuk menulis di tulisan buku halus yang ada beberapa garis itu. Kalau nggak salah ada 3 garis ya, garis besar dan garis kecil bawahnya, 2 kolom berarti. Nah, itu nanti tidak masalah, jangan khawatir, lambat laun lama kelamaan insya Allah pasti bisa ya, asalkan mau berusaha, itu tujuannya. Nah, selain buku tulis itu, apalagi yang harus dipersiapkan? Di kelas 1 tidak diperbolehkan menggunakan ballpoint, masih menggunakan pensil. Dan yang penting anak-anak harus punya rautan ya, rautan untuk merauti pensil. Karena kenapa? Jika pensil itu tidak lancip, tapi jangan terlalu lancip ya, kalau terlalu lancip nanti nulisnya di buku itu ngecap. Jadi kalau dia dihapus itu masih ada sisanya di buku. Jadi jangan terlalu lancip tapi tidak juga tumpul, pas gitu pokoknya. Nah, tujuannya nanti di buku halus itu jika pensilnya tumpul itu tetap anak tidak bisa menyesuaikan garis, otomatis tulisannya menjadi besar-besar dan keluar dari garis itu yang perlu diperhatikan. Nah, makanya dibutuhkan tadi buku halus, terus pensil, tentu saja pasangannya pensil pasti penghapus, kemudian rautan, nah, terus penggaris juga untuk belajar menggaris ya. Nah, kayaknya itu saja untuk peralatan tulisnya, peralatan buku dan alat tulisnya.
Nah, ini dengan ada kaitannya dengan berapa jumlah buku halus yang harus dipersiapkan ya. Nah, sesuai dengan jadwalnya nanti setelah ini atau besok pagi ya, besok pagi saja ya kita mulai pembelajarannya. Hari ini kita khususkan untuk mempersiapkan saja apa yang akan dibutuhkan untuk pembelajaran kedepannya. Jadi buku halus yang dibutuhkan itu sesuai dengan jumlah mapel yang akan kita pelajari nantinya. Nah, di dalam jadwal itu kelas 1 memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mapel mata pelajaran ya. Yang pertama PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, SBDP, Bahasa Jawa, Bahasa Inggris, terus PAI ya. PAI ini adalah itu ya, agama, pelajaran agama Islam. Tapi jika nanti ada yang non Islam berarti anggap saja itu buku untuk pelajaran agama gitu. Yang terakhir adalah SSD atau seni suara daerah. Nah, untuk kelas 1 karena pelajaran kita adalah kurikulum 2013. Nah, ini Bapak Ibu wali murid perlu tahu bahwa SDN Narus 02 Pati itu sudah menggunakan kurikulum 2013. Dan ini mulai rata ya. Ini sudah mulai rata di berbagai SD sudah menggunakan kurikulum 2013 ini. Yang konsepnya dari kurikulum 2013 ini tidak berdiri sendiri-sendiri mata pelajarannya. Nah, kalau di zaman saya sekolah atau panjenengan sekolah dahulu untuk PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika itu kan berdiri sendiri-sendiri ya. Ada bukunya, buku matematika, Bahasa Indonesia gitu. Nah, kalau di kurikulum 2013 itu semua mapel, 5 mapel khususnya kalau kelas 1 tuh PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, dan SBDP. SBDP itu apa sih Bu? Kepanjangannya adalah Seni Budaya dan Prakarya. Nah, ini kebanyakan praktek ya, yang membuat atau percobaan seperti itu. Nah, 5 mapel ini itu digabung menjadi satu atau ditematikkan. Nanti kita sebutnya tema. Begitu ya. Dalam satu tema, misalkan ya, tema 1 itu terdiri dari 5 mapel ini. Dan di dalam buku itu tidak tidak dibagi-bagi. Misalkan PPKN materinya ini, Bahasa Indonesia materinya ini, tidak. Jadi nanti di buku paketnya itu tidak dibagi-bagi per mapel seperti itu. Jadi dia seperti bacaan ya. Nanti gurunya tahu, dan nanti lama kelamaan orang tua juga akan memahami ini toh yang mapel PKN. Misalkan nanti ya di kelas 1 tuh ada mempelajari simbol-simbol Pancasila. Oh, masuknya PKN berarti. Nanti yang kedua terus membaca seperti membaca bacaan, terus mengenal kalimat, suku kata. Nah, ini masuknya ke Bahasa Indonesia. Nah, nanti ada hitungan, misalkan menghitung jumlah benda. Coba benda ini dihitung anak-anak. Nah, ini masuknya ke Matematika. Kemudian BCOK ini belajar tentang seperti gerakan lokomotor, berlari, melompat. Ini masuknya ke PJOK. Dan SBDP biasanya membuat prakarya, seperti membuat prakarya dari plastisin atau tanah liat, itu masuknya ke SBDP. Jadi dalam satu tema ini nanti itu terangkum 5 mapel yang di dalamnya tidak dibagi per mapel itu ya. Nanti pada akhirnya nanti gurunya saya yang akan istilahnya membagi-bagi nilainya ya nanti. Jadi belajarnya tuh keseluruhan, setiap mapel, setiap tema ada 5 mapel itu. Jadi bukunya yang perlu dipersiapkan, buku halusnya itu pertama, 1 untuk buku tema
ya. Buku tema ini nanti di dalamnya ya kalau ada tugas bahasa Indonesia, PKN, PJOK, SBDP masuknya ke situ semua. Nah, bedanya kalau di kelas tinggi itu matematikanya dibagi ya, maksudnya berdiri sendiri kalau di kelas tinggi, tapi kelas rendah tidak. Untuk kelas 1, 2, 3 itu gabung jadi satu tema. Nah, jadi untuk PKN Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, SBDP itu dalam satu tema itu bukunya satu, namanya buku tema. Baik nanti ada tugas dari 5 mapel itu dikerjakannya di situ. Jadi campur nanti nggak masalah, malah mempermudah anak misalkan mau belajar jadi bukunya nggak terpisah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah buku bahasa Jawa khusus untuk bahasa Jawa, yang ketiga khusus untuk bahasa Inggris, kemudian yang keempat khusus untuk agama PAI, yang kelima SSD. Jadi kita membutuhkan 5 buku halus. Ya, sudah paham ya? Nah, itu. Nanti jadwalnya saya share, Ibu share besok pagi di hari Jumat. Bagaimana teknisnya pembelajaran setiap harinya? Begini Ibu jelaskan untuk Bapak Ibu wali murid juga. Kelas 1 ini nanti akan Ibu coba untuk memakai Google Classroom. Google Classroom itu salah satu aplikasi, di aplikasi yang ada di Android juga bisa dimasukkan ke Android, ke desktop laptop juga bisa. Nah, di Google Classroom ini nanti Ibu buka tugas, mengirim tugasnya juga lewat situ, dan anak-anak nanti juga mengembalikan tugas atau mengumpulkan tugas juga melalui Google Classroom itu. Jadi WhatsApp group itu hanya untuk komunikasi jika ada kesulitan ya. Untuk tahun ini Ibu coba memakai Google Classroom. Kenapa? Nah, pada akhirnya nanti orang tua itu akan dihadapkan dengan kecanggihan teknologi mau tidak mau belajar. Jadi kalau nanti naik di kelas 2, 3, 4, 5 itu sudah mulai menggunakan Google Classroom. Jadi saya harapkan kita semua bekerja sama untuk saling belajar. Jadi nanti jika anak-anak sudah naik ke kelas selanjutnya itu orang tuanya sudah siap ya, karena mau tidak mau kita akan dihadapkan dengan kecanggihan teknologi. Nah, ini Google Classroom apa yang harus disiapkan? Nah, yang harus disiapkan adalah orang tua memiliki email aktif. Bagaimana cara membuat email bagi yang belum punya? Itu ada banyak tutorialnya di YouTube atau jenengan buka di Google itu banyak tutorialnya ya. Nanti bisa dicoba membuat email sendiri memakai tutorial YouTube. Nah, seperti saya sendiri ini juga taraf belajar Bapak Ibu. Jadi semua hal saya pelajari otodidak dan saya memakai YouTube sebagai panduan atau bisa bertanya lewat Google atau bisa bertanya dengan teman lainnya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu juga berusaha ya. Jadi yang dibutuhkan untuk Google Classroom ini adalah email aktif. Artinya email ini harus selalu dipakai nantinya. Jadi kalau lebih dari 3 bulan tidak dipakai, nanti emailnya jadi tidak aktif dan itu sudah tidak bisa digunakan ya. Jadi misalkan Bu, saya dulu kok pernah punya email ya, kalau saya pakai lagi gimana? Ya tergantung itu emailnya berapa bulan yang lalu. Kalau lebih dari 3 bulan tidak dipakai, biasanya itu sudah tidak aktif, perlu diaktifkan kembali atau dikonfirmasi ulang ya. Nah, lebih baik buat baru, dan yang baru ini akan dipakai selamanya untuk pembelajaran. Seperti itu. Kita uji cobakan dulu Google Classroom. Apakah nantinya Bapak Ibu wali murid atau siswanya mengalami banyak kesulitan atau tidak. Kita lihat prosentasenya. Jika dalam satu kelas itu kok mengalami kesulitan lebih dari 50%, otomatis konsep pembelajarannya nanti berganti.
seperti itu, nggih. Jadi saya tidak memaksakan diri agar panjenengan bisa mengikuti semuanya, tergantung nanti presentasi kelasnya bisa mengikuti berapa persen gitu, nggih. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya menggunakan YouTube juga untuk pembelajaran, terutama pelajaran-pelajaran yang membutuhkan penjelasan, contohnya matematika atau gambar-gambar gitu, nggih. Jadi nanti YouTube, apakah setiap hari pakai YouTube, Bu? Tidak, ya. Tergantung dari materi pembelajarannya. Bisa jadi dalam 1 minggu 2 kali, atau 3 kali, atau bahkan 1 kali, atau bahkan tidak ada. Tergantung materi pembelajarannya. Begitu, nggih. Karena juga kalau setiap hari pakai YouTube itu gini, yang jelas guru itu untuk memakai YouTube itu prosesnya lama, itu memakan waktu, dan tidak setiap hari ini saya itu konsen di kelas, punya pekerjaan lain di luar kelas yang harus saya kerjakan, jadi saya harus membagi waktu. Dan orang tua juga kalau memakai YouTube setiap hari tentu saja itu akan menghabiskan banyak kuota, nggih. Jadi kita cari jalan tengahnya yang sama-sama enak, ya. Enak di saya dan enak di panjenengan. Jadi nanti saya juga pakai YouTube untuk pelajaran atau materi-materi tertentu yang membutuhkan penjelasan. Selanjutnya bisa jadi saya menjelaskan juga lewat pesan suara. Nah, biasanya anak-anak itu kan kalau hanya diberi tugas secara tertulis itu rasanya itu kurang dekat dengan mereka. Jadi kalau pakai pesan suara kan anaknya mendengar suara gurunya itu terasa seperti di dekatnya. Jadi nanti kalau saya baru sibuk atau baru tidak bisa membuat video, jadi saya solusi lainnya adalah menggunakan pesan suara. Begitu, nggih. Kemudian selanjutnya adalah WA group. Yang jelas itu nanti semua komunikasi kita menggunakan WA group, nggih, aplikasi utama kita. Nah, yang lainnya adalah Zoom meeting. Nah, ini. Nah, kenapa saya memilih Zoom meeting tidak Google Meet atau bagaimana? Ini Zoom meeting itu mudah, ya, lebih mudah menurut saya daripada Google Meet, dan sudah saya praktekkan selama pelajaran yang untuk angkatan tahun kemarin yang sekarang di kelas 2. Jadi pelaksanaannya Zoom meeting kapan, Bu? Apakah setiap hari Zoom meeting seperti anak SMP atau SMA? Itu tidak seperti itu. Apalagi ini anak kelas 1, nggih. Anak kelas 1 sarana prasarana HP-nya masih dipegang orang tua. Jadi saya fleksibel saja, nggih. Jadi nanti Zoom meeting itu dilaksanakan dalam 1 minggu biasanya 1 atau 2 kali. Kapan itu, Bu? Biasanya saya melaksanakan Zoom meeting itu jika satu subtema, nanti jadi buku paket, misalkan ya, tema 1 itu ada 4 subtema. Setiap satu tema terdiri dari 4 subtema. Satu subtema harus dihabiskan dalam 1 minggu, itu targetnya. Nah, jika 1 minggu ini saya berhasil menghabiskan target 1 subtema, nah di situ biasanya saya Zoom meeting. Nah, tujuannya Zoom meeting ini adalah mengulas materi dalam 1 subtema itu. Ibu jelaskan satu persatu, dan Ibu ingin melihat bagaimana kemampuan anak berinteraksi langsung dengan saya. Nanti kan akan terlihat anak-anak ini, misalkan dia benar-benar belajar tidak di rumah, itu bisa karena saya akan memberi banyak pertanyaan di Zoom meeting itu, tidak hanya semata-mata menjelaskan. Seperti itu ya untuk Zoom meeting. Nah, terus kalau tidak ada jadwalnya, Bu, misalkan hari Jumat ini Zoom meeting, hari Sabtu ini Zoom meeting gitu, nanti kan persiapannya terlalu mendadak. Untuk orang tuanya juga harus disesuaikan kerja waktunya gitu. Nah, begini nggih, Ibu, untuk Zoom meeting saya sendiri tidak bisa menjadwalkan kaku di hari Jumat tanggal sekian tetap seperti itu terus sampai berbulan-bulan, itu tidak bisa. Saya juga punya pekerjaan lain selain di kelas. Nah, itu
kita buat fleksibel saja lah. Misalkan seperti ini, saya pengen Zoom meeting hari Jumat besok. Biasanya saya sudah merencanakan mulai dari hari Selasa, hari Rabu saat 2 hari sebelumnya. Jadi kalau ada Zoom meeting hari Jumat, saya akan merencanakannya di hari Rabu. Itu sudah saya share di grup. Nah, saya share-nya seperti ini. Misalkan ya, saya akan melaksanakan Zoom meeting di hari Jumat tanggal sekian. Sesi pertama jam 8, sesi kedua jam 4 sore, dan sesi ketiga adalah jam 7 malam. Jadi saya buat 3 sesi. Kenapa? Bagi orang tuanya yang di rumah itu nanti sebaiknya masuk pagi, karena Zoom meeting itu nanti misalkan masuk semua 33 itu kalau sinyalnya nggak kuat juga kita sia-sia, anak tidak terdengar, gambarnya hilang dan lain-lain, itu sangat mempengaruhi sekali sinyal. Oke. Nah, terus yang kedua, ini juga saya menghargai Bapak Ibu yang di rumah yang bekerja dan tidak punya waktu di pagi hari, bisa mengambil sesi sore dan malam hari. Nah, saya harapkan nanti tetap Bapak Ibu itu bekerja sama dengan saya agar anak-anak ini bisa mendapatkan pembelajaran yang sama dengan teman-teman lainnya. Nanti kasihan ya anak-anak yang Bapak Ibunya kurang respon. Nah, itu kasihan anaknya. Karena saya berharap bagaimanapun anak-anak harus mendapatkan hak yang sama, ya. Nah, itu untuk Zoom meeting. Dan yang terakhir, saya menggunakan Google Form untuk penilaian harian. Jadi penilaian harian itu akan dilaksanakan setiap 1 subtema. Nah, tadi saya bilang 1 subtema ini dihabiskan dalam 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu ini nanti jatuh di hari, kalau nggak Jumat, Sabtu, Ibu Sonta akan mengadakan penilaian harian 1 subtema. 1 subtema ini nanti terdiri dari 5 mapel. Ya, tadi yang saya Ibu sebutkan, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, SPDB. PPKN-nya bisa jadi 2 soal, Bahasa Indonesia 2 soal, 2 nomor gitu loh. Nah, nanti kan 5 mapel itu kali 2, 10 soal. Biasanya seperti itu. Awal-awal Bu Sonta akan menggunakan 10 soal dulu untuk PH-nya. Nanti semakin hari atau tambah bulan akan semakin banyak, maksimal sampai 5 soal di setiap mapelnya. Jadi nanti tulisannya seperti ini. Penilaian harian subtema 1. Bahasa Indonesia nomor 1 apa, 2 apa, kemudian bawahnya PPKN nomor 1 apa, 2 apa, seperti itu. Nanti anak-anaknya tinggal klik ya. Kalau yang panjenengan sudah punya anak-anak di kelas tinggi pasti sudah paham itu Google Form seperti apa. Jadi nanti tinggal diklik. Aturan absensi setiap harinya. Nah, ini sudah pernah kita bahas kemarin di live streaming YouTube ya. Jadi absensinya nanti Bu Sonta pakai Google Form. Jadi setiap hari Bu Sonta share link atau pautan untuk absensi anak. Jadi setiap pagi jam 7 atau jam 8 maksimal ada absensi lewat Google Form untuk anak ya. Nah, tapi bagaimana Bu jika pagi ternyata sudah diabsenkan Bapak Ibunya untuk masuk, tapi dalam misalkan hari itu ada tugas sampai jam 9 malam tidak mengerjakan tugas, bagaimana terus absennya padahal dia sudah absen pagi hari? Nah, itu saya anggap kalau tanpa konfirmasi tetap saya anggap tidak absen. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau hari itu absen, jadi kemungkinan anak itu dianggap masuk. Jadi tugas ya harus dikerjakan, kecuali semua itu tergantung komunikasi ya, seperti yang sudah saya sampaikan di live streaming YouTube. Jadi semua itu konfirmasi. Jika orang tuanya konfirmasi
anak saya seperti ini Bu, saya ada acara ini Bu, saya seperti ini Bu, saya belum bisa mengerjakan tugas di hari ini Bu. Nah, itu pasti saya akan buat fleksibel senyaman mungkin. Jadi bagaimana jika lupa? Nah, ini yang sulit ya. Kalau lupa kan nggak bisa di itu. Yang penting komunikasi aja, konfirmasi. Seberapapun malamnya nanti saya baca, tetap saya jawab. Tata tertib yang harus dipatuhi selama belajar daring itu yang pertama adalah jika izin itu konfirmasi ya. Misalkan, Bu, anak saya melakukan perjalanan jauh ke rumah nenek sampai 2 hari. Bilang 2 hari. Jadi bilangnya harus 2 hari. Kalau panjenengan misalkan konfirmasinya anak saya pergi perjalanan ke Semarang, dan saya nggak tahu ini ke Semarangnya berapa hari, bisa jadi 1 hari pulang pergi, saya anggap besok itu masuk. Soalnya pernah ada kejadian seperti ini, izinnya pergi ke rumah neneknya, sayanya tidak tahu, beliaunya tidak menyebutkan berapa harinya. Nah, saya anggap besok pagi sudah masuk dong ya. Nah, ternyata tanpa konfirmasi tidak mengirimkan tugas dan lain-lain, jadi saya minus, oh ternyata masih di rumah neneknya, begitu. Jadi intinya itu komunikasi yang baik, begitu nggih Bapak Ibu. Pengiriman tugas sekarang, pengiriman tugasnya Bu Sonta itu punya aturan, jadi tugasnya itu dikirimkan mulai Bu Sonta nge-share tugas atau membagi tugas. Misalkan Bu Sonta membagi tugasnya pukul 8 atau 9, maka sudah bisa dikerjakan mulai dari saat itu sampai jam 9 malam ya. Misalkan jam 9 malam tetap tidak bisa, bagaimana Bu? Yaitu tadi konfirmasi, yang penting komunikasi. Oke? Dibuat santai saja dalam belajar daring. Intinya itu kita sama-sama bekerja sama untuk kemajuan anak-anak, tetapi tidak serta-merta menyepelekan, begitu nggih. Jadi kita fleksibel, santai, gak usah sepaneng, gak usah takut dan lain-lain. Semua pasti ada solusi. Bagaimana Bu sumber belajarnya nanti? Kan anak tidak punya apa-apa untuk dipelajari. Nah, tenang saja, Bu Santa sudah berusaha mencari solusinya. Ini bagaimana buku paketnya biar tersampaikan ke anak-anak. Yang pertama, buku paket ini ya, itu ada e-booknya atau elektronik buku. Jadi buku dalam bentuk elektronik yang bisa diunduh di internet. Nah, nanti Bapak Ibu tidak perlu repot-repot untuk mengunduh e-book itu. Nanti saya akan unduhkan, saya kirim semua ke WA group ya. Nah, e-book ini biasanya itu filenya besar ya, karena dalam satu buku tema itu biasanya sampai ratusan halaman, jadi filenya besar. Jadi kemungkinan besar adalah support HP-nya juga harus besar, seperti itu. Nah, bagaimana Bu jika tidak bisa mengunduh e-book? Nah, itu nanti komunikasikan saja dengan saya ya. Nanti saya bisa memberikan hasil screenshotnya yang perlu dipelajari, atau bisa saya videokan gitu, ya. Nah, kemudian apa sih Bu LKS itu? LKS itu lembar kerja siswa yang isinya di dalamnya itu soal-soal, ya. Soal-soal itu nanti LKS itu wajib diisi, ya, wajib diisi sebagai pembendaharaan siswa untuk soal-soal. Jadi nanti kan di buku paket itu kan materinya dangkal, artinya anak-anak atau bu guru saya, Bu Sonta itu harus memberikan informasi lebih banyak lagi daripada buku paket itu.
Nah, salah satunya yang dipakai untuk pembendaharaan soal-soal latihan itu ada di LKS ya. Nah, LKS itu apakah dinilai Bu? Apa tidak? Nah, ini yang sering ditanyakan. Biasanya tuh anak-anak seperti ini. Saya tidak akan mengerjakan LKS Bu, saya males, saya bosan kalau tidak dinilai. Nah, ini ya. Dari awal pembelajaran daring itu sudah pernah disampaikan oleh Bapak Menteri bahwa kalau kita belajar daring itu tidak boleh memberi beban ke anak dan orang tuanya ya. Berarti nanti buku paket itu tidak wajib harus dihabiskan, ya tetap dihabiskan berusaha, tapi karena terhubung waktu yang harus kita sesuaikan juga materi, misalkan ya materi terlalu banyak kita harus buat 2 hari misalkan, yang kalau tatap muka bisa 1 hari tapi kalau daring itu bisa lebih dari 1 hari. Ini kan targetnya semakin terkejar, harus lebih cepat mengejar target itu. Nah, itu nantinya akan membuat beban, tekanan terhadap orang tua dan anaknya. Jadi maka dari awal daring dulu itu sudah dijelaskan oleh Bapak Menteri kita bahwa tidak diperbolehkan menekan atau membebani banyak pekerjaan atau tugas terhadap orang tua ataupun anak, terutama anak ya. Jadi nanti nggih itu LKS ini tuh bisa dibahas, hanya dibahas Bu Sonta tanpa dinilai. Jadi dibahas gitu loh, ayo yang salah dibetulkan, ini jawabannya yang betul ini gitu ya. Atau bisa juga dinilai gitu. Nah, ini yang saya harapkan sebagai orang tua juga harus memotivasi anak itu LKS itu sebagai sarana belajarnya dia. Ada pekerjaan yang dikerjakan gitu ya, dan itu setiap hari harus dikerjakan. Kalau tidak, ini seperti pengalaman kemarin saya itu mengumpulkan LKS harus dikumpulkan dalam 1 minggu. Nah, bagi anak-anak yang tidak pernah mengerjakan setiap hari LKS-nya, walaupun tidak disuruh Bu Sonta ini misalkan, anak-anak kerjakan LKS-nya ya. Misalkan Bu Sonta itu pada hari itu tidak bilang anak-anak mengerjakan LKS-nya ya, tapi 1 minggu kemudian Bu Sonta bilang, ayo kerjakan dalam 1 minggu harus diselesaikan halaman sekian sampai sekian. Nah, anak-anak yang tidak mengerjakan setiap hari, istilahnya menabung ya, nyelengi untuk mengerjakan misalkan 1 lembar 1 harinya atau 2 lembar. Nah, itu nanti pasti tergesa-gesa atau gedebukan di akhir ya. Nanti misalkan Bu Sonta bilang halaman sekian harus sampai sekian harus dikerjakan. Nah, itu nanti gedebukan, hasilnya orang tuanya nanti tertekan, anaknya jadi malas mengerjakan, orang tuanya jadi marah-marah terhadap anaknya, itu karena memang setiap harinya tidak didisiplinkan seperti itu ya. Jadi kalau anak-anak sudah disiplin setiap hari 2 lembar, misalkan kosongnya dalam 1 minggu misalkan 2 kali karena ada suatu kepentingan, itu nanti insya Allah di akhirnya tidak akan terbebani atau tertekan seperti itu. Dan itu mengerjakan LKS-nya juga harus didampingi ya gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini yang kemarin bertanya di live streaming YouTube nggih. Bu, bagaimana dengan pemakaian seragam? Apakah setiap hari harus memakai seragam? Nah, ini saya juga punya anak yang sekarang naik ke kelas 2. Itu saya paham sekali bagaimana kegalauan ibu-ibu untuk anak-anaknya. Apakah seragam itu harus dijahitkan apa tidak? Nah, seperti itu. Sebetulnya seharusnya iya, karena nanti kalau Zoom meeting itu pakai seragam, atau pas Bu Sonta membutuhkan hari ini belajar apa, coba difoto pada saat mengerjakan. Nah, itu juga harus pakai seragam karena Bu Sonta juga harus membuat laporan hasil belajar anak.
itu harus pakai seragam. Nah, tapi jika kendalanya seperti ini, buang tidak pernah sekolah, terus nanti kalau misalkan kelas 2 anaknya sudah besar, seragamnya nanti sudah tidak cukup, eman-eman kalau mau beli lagi gitu ya, apalagi yang dalam bentuk kain itu. Nah, kalau memang seperti itu, setidaknya ada 1 atau 2 seragam yang ada. Misalkan seragam putih merah 1, atau seragam putih merah dengan seragam batik merah, itu kan bawahannya sama nggih, bawahannya kan pakai bawahan seragam putih merah, jadi sudah punya 2 kan. Nah, itu boleh seperti itu. Bu, saya kok sudah terlanjur misalkan sudah terlanjur menjahit untuk yang kainnya. Nah, itu nggak masalah, dipakai saja. Ini istilahnya kita memberikan euforia atau rasa atau perasaan semangat terhadap anak untuk sekolah. Jadi kalau istilahnya anak kecil itu sudah pakai seragam mau sekolah, kan rasanya seperti kita sekolah tatap muka seperti itu, okay? Jadi biar anak juga senang seperti itu. Itu ya untuk pemakaian seragam. Jadi tidak setiap hari memakai seragam, tidak, tergantung nanti permintaannya Bu Santa seperti apa, seperti itu, okay? Kalau Zoom meeting yang jelas itu seringnya pakai seragam ya, seperti itu. Tapi kalau Zoom meeting misalkan nggak pakai seragam bagaimana Bu, itu ya nggak masalah menurut saya, tapi ya yang penting bebas rapi, begitu saja. Itu saja yang saya katakan, paling tidak punya 2 seragam. Nah, karena ini menjelaskan tentang seragam, saya akan menjelaskan satu persatu yang sering ditanyakan oleh wali murid tentang permasalahan seragam yang kemarin ya. Seragam itu nanti kan di hari Senin Selasa ada putih merah. Itu bednya, logo, lokasi ya, logo itu yang logo Ngarus, lokasi itu yang ada tulisannya SD Ngarus 02 Pati itu, kemudian bendera. Nah, itu dipasang di seragam putih merah. Loh, itu kenapa ada 2 set Bu? Nah, itu Bu Sonta berikan 2 set. Siapa tahu punya 2 setel seragam. Soalnya seperti tahun-tahun kemarin yang masuk sekolah juga itu punya 2 set seragam, jadi setiap hari ganti gitu loh. Misalkan Senin Selasa kan pakainya kita putih merah, jadi ada anak-anak yang terlalu aktif itu bajunya 1 hari sudah mau ganti, untuk hari Selasanya itu biasanya punya 2 set, 2 setel seragam putih merah. Hari Senin Selasa ya. Hari Rabu Kamis kita memakai batik merah yang bawahannya juga merah dari rok seragam putih merah atau celana seragam putih merah itu, okay? Nah, itu untuk hari Selasa dan Rabu dan Kamis. Itu kayaknya sudah ada jadwal seragamnya ya kemarin, kalau panjenengan memperhatikan atau membaca pada saat daftar ulang di kertasnya itu sudah ada. Kemudian untuk hari Jumat Sabtu itu memakai baju putih kotak-kotak ya, yang atasnya putih, bawahannya kotak-kotak warna abu-abu atau biru, biru pucat ya, kotak-kotak itu. Nah, itu pakai dasi ya Bapak Ibu. Jadi dasinya apa? Lancip atau lancip atau lurus bagian bawahnya, semuanya dibuat lancip ya, semuanya dibuat lancip. Jadi nanti ada dasinya lancip gitu ya. Itu untuk seragam putih kotak-kotak. Kenapa tidak ada seragam pramuka Bu? Nah, ini seragam pramuka itu kan kalau di SD Ngarus itu seragam pramuka hanya dipakai untuk ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler pramuka itu nanti dimulai di kelas 3. Jadi untuk kelas 1 2 belum memakai seragam pramuka seperti itu, oke? Itu untuk seragam.
Oh ya, ada lagi, itu nama ibu berikan 3 itu dipasang di semua seragam. Jadi di putih merah memakai nama, di batik memakai nama, di putih kotak-kotak juga memakai nama. Berarti ada 3 setel yang diberi nama. Nah, ini kapan seragam olahraganya jadi? Nanti ini menunggu nggih. Nah, kebetulan juga kita PPKM, jadi juga kalaupun sudah jadi belum bisa bagikan, nanti sesegera mungkin seragam itu pasti akan menjadi hak anak, jadi harus diberikan seperti itu. Nah, ini adalah pertanyaan berikutnya yang kemarin ada di live streaming YouTube ya. Bagaimana Bu, jika anak saya dari TK saja sudah daring dan tidak matang atau belum lancar membaca? Nah, ini memang kelas 1 baru itu tuh sebetulnya memang wajar sekali kalau belum lancar membaca. Karena rata-rata di TK sebetulnya itu tidak diperbolehkan untuk bisa baca tulis ya. Tapi karena di kelas 1 itu materi pelajarannya itu kompleks dan banyak, waktu yang dibutuhkan untuk mengajar membaca itu jelas menyita waktu dan untuk pelajarannya malah tidak masuk karena pelajarannya terlalu sudah banyak, maksudnya sudah mulai banyak lah untuk kelas 1. Jadi solusinya bagaimana? Yang pertama itu kita kerjasama guys, seperti yang saya sampaikan tadi, selama PPKM itu belum dicabut dan kepala sekolah belum mengizinkan untuk bertatap muka, walaupun 1 anak ke sekolah, itu jelas saya tidak bisa membimbing anak-anak yang belum lancar membaca. Nah, bagaimana Bu solusinya? Yang pertama, boleh sekali Bapak Ibu memberi les atau meleskan ya, membimbing di luar sekolah itu untuk membaca. Itu yang pertama. Nah, solusi kedua, jika PPKM sudah dicabut, yang kedua kepala sekolah sudah mengizinkan dan orang tua pun mengizinkan, nanti anak-anak yang belum lancar membaca akan Ibu jadwalkan untuk inklusi. Apa itu inklusi? Inklusi itu adalah pembimbingan khusus untuk anak-anak yang belum lancar membaca atau dalam pelajarannya itu tertinggal jauh. Jadi nanti akan Ibu istilahnya lesi sendiri. Nah, itu biasanya kalau tatap muka, nah dulu kalau pas tatap muka itu anak-anak pulangnya jam 11.15 untuk kelas 1. Nah, itu biasanya anak-anak yang belum lancar membaca dan anak-anak yang ketinggalan jauh dalam pelajaran itu akan tinggal di kelas untuk diberi les. Jadi nanti istirahat 15 menit, kemudian setelah itu langsung dilanjut les sampai jam setengah 1 atau maksimal jam 1 kurang, seperti itu ya. Nah, itu dan itu gratis. Nah, karena ini belum ada tatap muka, maka saya tidak bisa mengadakan inklusi tanpa seizin kepala sekolah. Jadi nanti harapannya ke depan saya bisa tatap muka untuk anak-anak yang berkebutuhan untuk membaca ya. Jadi nanti tetap saya agendakan untuk ini. Tapi untuk menunggu kepastiannya PPKN kapan dicabut, kapan KS-nya mengizinkan, itu Bapak Ibu bisa berusaha dulu bekerja sama untuk memberikan les di luar sekolah begitu, okay? Nah, itu. Yang kedua, solusi yang kedua, anak ini nanti akan saya bimbing sendiri melalui Zoom meeting. Ya, gitu. Itu untuk pertanyaan bagaimana jika anak saya belum lancar membaca. Tapi insya Allah nanti lambat laun itu bisa kok kalau bapak ibunya berusaha dan anaknya juga punya semangat. Karena seperti yang sudah-sudah
yang naik ke kelas 2 ini kalau bisa intens latihannya itu dalam waktu 6 bulan itu insya Allah bisa baca, walaupun terbata-bata itu nggak masalah, yang penting bisa gitu. Pertanyaan selanjutnya nih ya, bagaimana jika orang tua tidak bisa mengikuti perkembangan IT dalam pembelajaran? Maksudnya seperti ini, bagaimana orang tua itu tidak bisa cara mengirimkan tugas di Google Form, orang tua tidak bisa caranya mengunggah video di YouTube, atau tidak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu. Nah, ini ya solusinya. Pertama, tidak ada yang tidak bisa kalau menurut saya, karena nanti setiap ada aplikasi baru di pembelajaran saya akan mensosialisasikan dulu sebelumnya. Jadi saya uji cobakan dulu gitu. Misalnya ya, besok mau memakai Google Classroom, ya saya coba dulu. Kalau ada yang tidak bisa, ya nggak masalah, karena kan uji coba. Nanti kan kita koreksi mana yang kurang, mana yang tidak bisa, masalahnya di sebelah mana gitu nggih. Misalkan saya unggah YouTube nggak bisa Bu caranya. Nah itu saya nanti akan kirim video tutorialnya terlebih dahulu, cara mengunggah video di YouTube seperti itu. Biasanya kalau video YouTube itu asalkan durasinya tidak lama, sampai 30 menit, nah itu aman, mengunggahnya aman, maksudnya cepat. Tapi kalau durasinya lebih dari 30 menit, nah itu biasanya lama, berjam-jam, dan itu tergantung dari sinyal juga gitu ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu itu juga mau berusaha untuk tidak gaptek atau tidak mau belajar teknologi, karena pada akhirnya nanti anak-anak kita itu dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang canggih di masa depan. Maksudnya anak-anak ini nanti naik ke kelas selanjutnya itu otomatis itu mau tidak mau juga bertemu dengan hal-hal seperti ini ya. Apalagi nanti kalau sudah menginjak kelas SMP atau SMA seperti itu. Nah, jangan sampai orang tua ini pengetahuannya lebih rendah daripada anaknya, sehingga anaknya bisa istilahnya berbohong dengan orang tuanya. Jadi kita juga harus belajar. Jadi orang tuanya juga harus belajar, ya. Karena semua sekarang ini berbasis online atau teknologi. Itu, ya. Dan saya bingung Bu, saya takut, saya malu jika tidak bisa. Nah, perasaan seperti itu dihilangkan saja, asal nanti dikomunikasikan dengan saya akan berusaha mencari jalan tengah yang terbaik, solusinya bagaimana, seperti itu, oke? Kemudian selanjutnya ini adalah pertanyaan yang terakhir yang biasanya ditanyakan. Bagaimana jika terkendala sarana dan prasarana? Contohnya, HP-nya tidak support untuk Zoom meeting, HP-nya tidak support untuk FC, itu video call ya. Terus HP-nya tidak support untuk aplikasi ini dan itu. Nah, biasanya dalam satu kelas seperti ini tuh tidak banyak, hanya 1, 2 atau 3, tidak sampai 20% lah ya. Itu nanti dikomunikasikan saja ya. Jadi saya akan memberi solusi jika tidak pakai Google Classroom, ya terpaksa saya beri solusinya dikirim lewat WA, saya japri sendiri untuk anak yang kesulitan ini. Tidak masalah tidak bisa masuk di Google Classroom karena permasalahan sarana prasarana ini nggih, bukan karena tidak bisa, harus bisa seharusnya kalau mau belajar. Tapi karena terpaksa sarana prasarana tidak ada, sedangkan sangat tidak memungkinkan untuk membeli dan lain-lain, itu solusinya nanti saya berikan lewat WA group ya, saya kirim sendiri untuk anak ini, atau nanti saya print out kan ya, terpaksa diambil ke sekolahan atau bagaimana gitu.
itu. Yang penting itu komunikasi saja. Saya yakin untuk sekarang ini orang tua sudah semuanya memakai HP Android, otomatis support untuk pelajaran ini, oke? Nah, begitu saja. Nanti jika ada pertanyaan lain yang belum saya bahas di sini, monggo silahkan untuk dikomunikasikan, bisa japri ke saya atau di grup, ya. Nah, anak-anak, begini saja untuk memudahkan. Jadi untuk hari Jumat dan Sabtu kita belum memakai Google Classroom, jadi tugas nanti akan saya sampaikan di WA group saja sementara, agar bisa persiapan. Kita akan mulai di hari Senin, ya. Tugas yang pertama untuk hari ini, ya, kalau memang sudah jadi dikirimkan hari ini boleh, atau dikirimkan besok pagi juga boleh, yaitu membuat video perkenalan. Isinya apa Bu video perkenalan itu? Yang pertama, menyebutkan nama lengkap ya. Nama saya misalkan Sonta Asilsa Faisalina, panggilannya Sonta. Alamat rumah saya ini di jalan ini, RT ini, RW ini. Terus nama ibu saya ini, nama bapak saya ini, agama saya ini, gitu ya. Nah, itu yang disebutkan. Jadi nanti durasinya juga tidak lama, yang sebentar saja agar videonya juga tidak terlalu besar, gitu ya. Untuk tugas hari ini adalah membuat video perkenalan. Bisa dikirimkan hari ini atau paling lambat besok pagi. Jam berapa ya? Ya wes, pokoknya besok pagi lah, jam berapapun nanti dikirim. Kemana kirimnya? Kirimnya japri ke Bu Sonta. Jadi bukan di grup ya. Kalau di grup nanti kasihan yang ikut grup, jadi nanti suaranya tangting seperti itu terus. Jadi nanti japri Bu Sonta saja. Nah, sekian untuk sosialisasi pembelajaran, persiapan pembelajaran dan teknik pembelajaran untuk kedepannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.